Salam hamba-hamba Maria. Kembali bertemu dengan saya Fray Patricius Franz Maria Bora OSM. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Sangat menarik dalam Injil ini bahwa Santo Matius mengisahkan tentang sosok Petrus yang bertanya kepada Yesus tentang berapa kali ia harus mengampuni saudaranya. Apakah hanya 7 kali? Tapi jawaban Yesus sangat menarik karena ini bukan soal jumlah, melainkan sebuah latihan diri untuk bisa memaafkan secara terus-menerus. Ini dibuktikan dengan perumpamaan yang diberikan Yesus. Bagaimana seorang raja mau mengampuni segala hutang dari seseorang yang memohon kepadanya. Ini dilakukan karena belas kasih. Dan apa yang terjadi? Yang bersangkutan tersebut, yang terbebaskan tersebut, bertemu dengan sesamanya yang berhutang kepadanya, yang juga sesamanya ini memohon belas kasih, namun apa? Ia menutup pintu hati, menutup telinga, menutup jiwanya, dan memasukkan saudaranya itu ke penjara. Sesamanya itu ke penjara. Dan ini mengundang katakanlah risih dari teman-temannya. Maka berita ini sampailah kepada raja, dan raja pun marah dan murka, dan yang tidak memaafkan sesamanya tersebut mendapatkan juga ganjarannya. Apa yang kita mau refleksikan dalam Injil ini? Sangat menarik bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, karena cinta dan kemurahan hatinya, Dia mengampuni segala dosa-dosa manusia. Kita pun yang terbebas diajak oleh Tuhan untuk juga mau mengampuni sesama. Kita juga diajak untuk berkolaborasi dengan Tuhan agar melalui kita kasih dan pengampunan Tuhan serta kemurahan hati Tuhan sampai kepada sesama kita. Ini sangat menarik bahwa memaafkan itu membutuhkan kedewasaan dan kemurnian hati. Sangat sulit benar jika kita mau memaafkan seseorang yang telah mengkhianati, telah menyakiti, mungkin tidak sekali, mungkin banyak kali. Tapi inilah pentingnya, ya, kita mau keluar dari diri kita, mau membebaskan belenggu kebencian, belenggu dendam yang ada dalam hati kita. Kita mau bebas, dan ini juga akan membebaskan saudara kita. Dengan demikian, jika kita mampu memaafkan, berarti kita telah membebaskan belenggu yang membawa kita kepada kematian jiwa, yaitu dendam. Dengan kita memaafkan, berarti kita telah mengalahkan keangkuhan dan kita telah menjadi rendah hati. Kerendahan hati ini dibutuhkan untuk keluar dari diri kita dan mau memberi uluran tangan kepada mereka yang mengakui kesalahan. Karena sesungguhnya kita pun dibebaskan bukan karena kita layak, melainkan karena kemurahan hati Tuhan. Ini juga akan membawa kepada kebebasan interior. Memaafkan, ya, itu berarti kita membebaskan diri dari ikatan-ikatan jiwa, membebaskan diri dan menyembuhkan diri dari racun-racun jiwa akibat kelakuan atau perbuatan orang lain. Di sini kita diajarkan untuk mampu menghindari kebencian, karena kebencian hanya membunuh jiwa kita. Kita juga menghindari keinginan untuk membalas dendam, karena membalas dendam berarti kita ingin melakukan sesuatu melebihi orang yang telah berbuat jahat kepada kita.
Dan ini akan membuat kita semakin hari semakin terbelenggu dan hidup dalam penderitaan. Oleh sebab itu kita diajar oleh Yesus dalam Injilnya bahwa di tempat kita membenci, kita harus lebih memaafkan. Di tempat kita harus berbicara buruk tentang orang lain atau memfitnah orang lain, kita lebih harus memahami. Dan di tempat kita harus membenci, kita harus mengampuni. Ini sulit. Oleh sebab itu kita mohon rahmat Tuhan agar kita bisa mengikuti, meneladani hati Yesus yang mau mencintai dan mengampuni. Oleh sebab itu, sebagai murid-murid Kristus, marilah kita bukan soal jumlah, melainkan soal latihan diri untuk mampu memaafkan secara terus-menerus. Tuhan memberkati.